Nah, selanjutnya saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa clue kedua dan ketiga akan saya katakan setelah firman. Dan saat ini saya akan mengatakan clue yang kedua, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit untuk teknis menjawab clue ini. Jadi, ketika saya mengatakan clue kedua dan ketiga, jika pada clue kedua yang akan saya katakan teman-teman sudah tahu jawabannya, silakan teman-teman langsung menjawabnya melalui grup chat. Sekali lagi teman-teman, jika pada clue kedua yang akan saya katakan, teman-teman telah mengetahui apa yang dimaksud, silakan teman-teman langsung menjawab di grup chat. Dan siapa yang tercepat, dia akan menjadi pemenangnya. Dan clue yang kedua teman-teman, yaitu siapakah saya? Saya adalah sesuatu yang hancur karena api. Sekali lagi teman-teman, clue yang kedua yaitu, siapakah saya? Saya adalah sesuatu yang hancur karena api. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, ternyata teman-teman sudah ada yang tahu jawabannya. Dia adalah Elvina Tendean. Dia menjawab bahwa itu adalah lilin. Benar sekali. Clue-nya dari dua clue ini Anda boleh menjawab dengan benar. Dan sesuai janjinya bahwa siapa yang menjadi pemenangnya akan diberikan reward. Dan reward-nya adalah, dengarkan baik-baik Elvina, reward-nya adalah Elvina akan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti pelayanan di UPKMK FMIPA Unima. Sekali lagi, reward-nya Ana adalah Elvina akan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti pelayanan di UPKMK FMIPA Unima. Bisa didengar, Elvina? Silakan mengaktifkan mic. Nah, silakan Ana untuk mengaktifkan mic dan juga video dan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pelayanan di UPKMK FMIPA Unima. Silakan, Elvina. Silakan, Elvina. Oke, jadi terang sedapat satu dari mahasiswa. Silakan Ana untuk memberikan kesan dan pesan. Terima kasih untuk Ana yang boleh memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pelayanan di UPKMK FMIPA Unima. Dan saat ini kami pun telah menyediakan salah satu orang dari pengurus yang akan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pelayanan di UPKMK FMIPA Unima, dan juga ia akan menceritakan pelayanan apa saja yang ia lakukan selama
pandemi COVID-19 ini berlangsung. Dan yang akan memberikan kesan dan pesan itu adalah Saudari Nilu Norvi. Silakan untuk Nilu Norvi mengaktifkan mic dan juga video dan menceritakan pengalamannya mengenai COVID-19 ini. Apa saja pelayanan yang dilakukan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nilu Norvi. Kedengaran suara saya, Kak? Bisa nih loh. Mungkin boleh diaktifkan untuk videonya. Sudah. Jadi yang menjadi kesan pertama saya saat terlibat di UPKM KF MIPA ini merupakan sesuatu hal tentu saja yang sangat berkesan. Karena mengapa? Karena UPKM KF MIPA adalah rumah pertama saya untuk saya bisa menerima Kristus secara pribadi dalam kehidupan saya. Yaitu yang Tuhan percayakan melalui Kak Jessie yang boleh menginjili saya waktu itu di kos. Karena waktu itu kami satu kos dan puji Tuhan waktu itu saya boleh menerima Kristus secara pribadi dalam kehidupan saya. Nah, banyak hal yang saya alami saat saya terlibat di wadah pelayanan ini. Karena melalui wadah pelayanan ini, saya bisa arti doa, apa sih keselamatan dalam hidup. Dan juga sekarang saya bisa mengetahui apa sih yang menjadi tujuan hidup saya. Mungkin dulu saya berpikir, kalau misalnya saya hidup dengan berbuat baik, atau surga, atau memperoleh keselamatan. Tapi ternyata persepsi saya salah. Karena itu saya bersyukur karena Tuhan boleh memakai saya, bahkan boleh mengizinkan saya untuk melayani di wadah pelayanan ini. Karena itu saya berharap kiranya UPKM KF MIPA ini tetap eksis, akan pelayanan, tetap menjadi dampak orang lain. Apalagi di situasi wabah COVID-19 ini. Saya berharap UPKM KF MIPA benar-benar bisa menjadi dampak yang besar. Karena jujur, pada saat pemerintah mengatakan untuk pertama libur, waktu liburnya di mana, saya sempat bingung. Saya sempat berpikir, apakah gerakan doa ini tetap akan terjadi di kampus? Terus saya sempat berpikir, apakah saya tetap akan melaksanakan penginjilan seperti biasanya? Banyak pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Tetapi pertanyaan tersebut semuanya dijawab Tuhan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah boleh orang gunakan. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, Earth, dan lain-lainnya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan baik dalam penginjilan, pemuridan, doa, dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi wadah ini terjadi sebenarnya merupakan suatu kesempatan yang besar buat kita semua anak-anak pelayanan. Baik itu alumni ataupun Yesus, kita untuk menjangkau mereka. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak ada waktu, sibuk, why? Waktu saat ini sepenuhnya ada di tangan kita. Kita yang menggunakan waktu itu. Karena saat ini kita hanya di rumah saja. Jadi kalau misalnya ada yang beralasan sibuk, tidak ada waktu, itu hanyalah sekedar alasan kalau menurut saya. Karena kami ada beberapa tim, beberapa hari lalu sedang melakukan gerakan penginjilan online ini. Awalnya itu dimulai dengan 15 orang, dan saya bersyukur kemarin sudah ada penambahan yang boleh dilatih kembali. Dan dalam pelatihan kemarin, kami langsung mempraktekkan. Dan hanya dalam beberapa menit saja, kita bisa menjangkau beberapa orang. Itu Kak Elra mempraktekkan, itu bisa menjangkau dalam 10 menit itu langsung 3 orang. Karena kenapa? Karena mereka juga di saat ini sementara online dan menghabiskan waktunya di handphone. Awalnya sih waktu saya diajarkan penginjilan melalui digital ini, saya juga mulai menghubungi adik PA saya dan juga orang-orang yang rindu untuk saya libatkan di UPKM KF MIPA, contohnya misi. Dan juga saya puji Tuhan, kemarin malam, saya boleh menginjili dan teman saya boleh menerima Kristus secara pribadi. Dan saya bersyukur
Dan saya percaya saat orang itu boleh menerima Kristus itu bukan karena kekuatan saya, tapi itu semua karena kasih Tuhan. Karena berapa hari lalu saya menginjili, belum ada yang menerima Kristus dan baru tadi malam. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya mereka rindu untuk mengenal Kristus. Kalau bukan kita yang memberitakan, siapa lagi? Kalau teman-teman di tempat ini yang benar-benar mau melakukan gerakan ini, teman-teman bisa menghubungi Ketua OPK, Kak Dirga, atau pengurus-pengurus lain untuk membantu kalian. Jika kalian benar-benar rindu, pasti ada jalan. Kalau misalnya kalian tidak memiliki kerinduan itu, ya, maka itu adalah hal yang sulit. Intinya, jaga hubungan pribadi kalian dengan Tuhan untuk selalu dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, dan tetap ingat pengertian dari kesaksian yang berhasil. Teman-teman baik saat ditolak ataupun diterima saat menginjili, yang penting teman-teman sudah mengambil prakasa untuk memberitakan Injil. Tetap semangat dan tetap membangun gerakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Nilu yang boleh membagikan cerita tentang bagaimana pelayanan di tengah COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Nilu.